datang daripada Arga Jumut, Gua Arga Jumut, yang merupakan tempat yang memiliki pintu portal menuju ke Mekah dan ke Cina, pintu lorong waktunya di sini. Sekarang kita mau ke Gua Sunyaragi, Cirebon. Selamat datang di area Gua Sunyaragi. Yuk, yang belum pada cuci tangan, cuci tangan. Oh nyata, dan bakal pengen main, makanya di Mas, tulis buku tamu 4. Ya, Mas, ini aja ada rombongan Silakan yang lain. 4, Bu. Iya 4 silakan. Ada di bawah tangga, di bawah 60 ya. Oke guys, ini kartisnya 15.000 per orang. Kembali 40 ya. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, selamat datang di Gua Sunyaragi. Ini dulu konon ceritanya ini tempat Sultan Kesepuhan, Sunan Kesepuhan. Nah, ini karang-karang nih. Karang-karang semua ini. Jadi konon katanya ini ada gua yang bisa tembus ke Mekah dulu tuh. Kalau Sunan Gunung Jati itu. Iya. Aika. Kan karang-karang kan? Udah diambil dari mana karang-karang ini? Karang-karangnya dari pantai selatan Labuhan Ratu. Pantai Karo. Barangkali mau tahu sejarah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita berada di Gua Sunyaragi Cirebon dan ini Pak Sahroni yang akan memandu kita di Gua Sunyaragi Cirebon. Gimana situs sejarah Gua Sunyaragi Cirebon? Ayo kita jalan-jalan ke Cirebon. Pintu keluar gua pengawal ini yang bagian depan ya. Cuma ini bagian pintu keluarnya. Karena biar kita nggak muter lagi, nanti bagian depannya kita bagaimana. Pintu keluarnya, di atasnya ada buah pohon sigara yang manfaatnya itu untuk menutup atau menolak badan. Satunya lagi seperti layu ya, yang tentunya itu ada batu yang menjadi titahnya jadi fosil, namanya batu itu batu tersilayu ya, penghasilan. Ini pohonnya, pohon kilayu. Berarti pohonnya udah Ya, kalau ini ya ini tua juga, cuma ya, getahnya itu menjadi fosil itu yang oleh akibat itu menghasilkan batunya. Genter kilayu, layu-layu, keingetan terus. Ini pintu keluar daripada gua pengawal yang pertama ya Mas. Kita lanjut Pak. Gua pengawal bro. Ke bagian depannya. Makanya depannya itu. Nah, ini ada patung Dewa Surya, tempat bersembayangnya umat agama Hindu ya. Dewa Surya. Jadi gua ini apa secara gini berarti sudah ada sebelum Islam masuk Pak ya? Iya, makanya namanya dulu itu Saruban Nagari, Nagari Campuran. Muslim, Hindu, Cina di sini rukun. Makanya ada yang pertama sebelum Muslim itu India Hindu ya, atau patung Dewa Surya salah satu tempat bersembayangnya. Walaupun untuk bersembayangnya umat agama Hindu, penduduk sini juga kalau mau hajatan atau kalau mau syukuran atau setiap Jumat Kliwon itu biasanya menyuguh di sini. Menyuguh bukan berarti sembayang atau menyembah sang yang tetap penduduk sini berdoa kepada yang di atas. Nah, maksudnya di sini memberikan penghormatan, membawa cukuk tumpeng yang kecil, lauknya ikan petek, ikan asin.
ada membawa air kelapa juga, ada air kelapa untuk minumnya. Dan rokoknya itu gak ada rokok, pakainya nginang, ngirit. Ya, di sini ini dulu ini ada bekasnya ya. Itu maksudnya memberikan penghormatan kepada roh leluhur kita dulu yang betapa susahnya dalam makan itu cukup tumpeng bancakan, Pak. Ikannya ikan pecah, ikan asin satu pintu. Minumnya nggak ada yang manis-manis, minumnya air kelapa. Nggak ada rokok, pakainya nginang. Itu maksudnya memberikan penghormatan, bukan bersembayang. Kita umat muslim pasti bersembayang itu di mushola, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk agama Hindu biasanya orang Bali ke sini itu bersembayang karena dia tahu ini Tuhannya. Tahun berapa ini Pak? 1596 sampai 1703. Kameramen agak dekat sedikit. Ini tahun 1500 1596 sampai 1703. 1596 ini dibuat Pak ya. Berarti sudah hampir 5 abad ya. Iya, 5 abad. 5 abad, Masya Allah. Masih utuh. Ya, tempat bersembayangnya umat agama Hindu ya. Itu dasarnya persembayangan. Lanjut ke bagian depan daripada kompleks Gua Pengawal. Ini merupakan tempat beristirahatnya pengawal-pengawal dari keraton yang habis mengawal keluarga keraton yang akan duduk di mimbarnya di Bangsal Cina. Ini bisa untuk 20 orang. Berarti Sunan Gunung Jati ya? Atau Sunan Kesepuhan? Sesudahnya. Sesudahnya. Karena dulu Taman Sarinya itu di Gunung Jati, Pak. Setelah di sana di Gunung Jati dijadikan kompleks pemakaman Sunan sampai dengan Sultan Tepi yang sekarang, di sana dialih fungsikannya itu untuk kompleks ziarah Wali Songo, ziarah Sunan di Gunung Jati. Ya. Nah, lalu Taman Sarinya dibangun di sini oleh Pangeran Kararangeng, anak daripada Nyai Mas Tepak Sari dari Demak, dan Pangeran Kararangeng dan Pangeran Jainul Arifin dari Banten juga anak daripada Nyai Mas Kaunganten. Ini bagian depannya fungsinya untuk istirahat para pengawal kerajaan raja ya, kesultanan. Tempat istirahat, Tempat istirahat. pengawal raja bisa masuk 10 prajurit. 10 prajurit ya, sambil mengawasi yang sultannya itu. Mengawasi singgasana Ini sultan. tempat berlatihnya di sini Pak, depannya. Kalau pakai Google Maps itu depannya di situ. Informasinya dulu dari sini, dari timur. Kita akan mulai maju dari depannya ini. Kita akan melewati dua balong ini, namanya balong Simayang ya, atau yang dikenal di Cinanya itu Pratai Putih ya. Nah, yang akan melewati masuk ke Bangsal Cinem, tempat singgasananya Sultan. Kita akan melewati ini Pak. Dulu ini kalau bukan dulu ya, sekarang kalau musim hujan airnya sampai di jalan. Kita akan melewati kedua balong ini, balong Simayang. Dan kita akan diperiksa dulu Pak oleh pos security-nya, pos jaganya, Gua Simayangnya. Ini pos security, pos jaga. Kalau di instansinya itu resepsionisnya Pak. Bila mana ada tamu dari kerajaan, di luar kerajaan Nusantara, itu diperiksanya di sini, KTP-nya itu didata, pembukuannya ya, resepsionisnya. Ini Gua Pengawal yang pertama, ini balong Simayang ya, atau Pratai dan Cina. Balong dalam arti pemandian ya? Ya, tempat pemandian setelah prajuritnya itu berlatih ilmu kanuragan di sana, itu cuci mukanya di sini. Tempat berlatih Ya, dan tempat berlatihnya membuang keringatnya itu. membuang keringat, Ya. cuci muka, Nah, wajah sini ya. para prajurit zaman Ya. dulu. Ya, mangga. Kita lanjut ke Bangsal Cinem. Bangunan yang bertipai dua. Tempat singgasananya Sultan dan keluarganya, kerabatnya yang menyaksikan prajurit-prajuritnya yang sedang berlatih ilmu kanuragan. Yang dua ini tempat penjaganya. Cinem merupakan kita itu di dalam kehidupan itu akan dibekali dengan 6-nya itu keimanan. Siji sama 6. Jinem tuh siji sama 6. 6-nya itu merupakan rukun iman, keimanan. Jinem siji sama 6. Ya. 6 rukun imam. Sijinya iman kepada Sang Pencipta Gusti Allah, Allahu Rabbi. Ya. Kita masuk ke Bangsal Cinem sini Pak. Kalau prajuritnya masuknya lewat samping, kita lewatnya ke tempat mimbar Sultan. Prajurit lewat samping. Ya. Singgasananya Bangsal Cinem ini. Rukun iman dan yang iman kepada Sang Pencipta Gusti Allah, Allahu Rabbi. Mengapa pintu masuknya itu kecil, pendek, sempit?
Bukan berarti orang zaman dulu itu kecil-kecil atau pendek-pendek. Filosofinya kita itu harus selalu ngaji roso, Pak. Ngaji badan, introspeksi diri. Nggak boleh ngucapin kejelekan tetangganya orang lain sebelum diri kita ini benar apa belum perbuatannya semasa hidup di alam dunia ini. Di atas langit ada langit, kita nggak boleh lihatnya ke atas saja. Kita harus selalu merunduk hati-hati. Nggak boleh sombong, nggak boleh istilahnya kita nggak boleh sombong aja. Kita harus merunduk ke bawah. Cirebon ilmunya ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Biar kita bisa masuk sopan santun tata krama. Menyamping permisi punten, bila mana ada orang tua bapak-bapak yang duduk di pinggir jalan kita lewat di tengahnya itu permisi punten, biar bisa masuk. Oke, filosofi kenapa pintu itu sempit, jadi bukan karena orang zaman dulu itu kecil atau kurus ya, pendek atau apa, tapi filosofinya bahwa kita harus merunduk ataupun menyamping untuk menghargai orang lain. Oke, kita lihat coba cara masuknya. Oke, ini pintu sempit ya. Kita harus merunduk dan menyamping ya. Sopan santun tata krama awas kepala. Makanya ini untuk tegurannya ini untuk ingat. Pasti kita kalau nggak diingatin pasti ketegur. Gededot ya. Ini ada awas hati-hati ya. Setelah Sultan itu berpidato dari depan mimbar podiumnya, duduknya di Mandebling. Ini bukan makom, ini tempat duduk Sultan yang tidak bersekat dan tidak berdinding. Beling-belingnya yang ornamennya ini dari Cina, Eropa, Belanda, Persia ya. Ini hadiah-hadiah Pak. Ya, hadiah-hadiah. Nah, Syekh Arif Hidayat II menikah dengan orang Cina Putri Ong Tin Yun. Nah, ini marmernya juga cukup tua, Pak. Ini motifnya alami. Retaknya retak dengan sendirinya, nah, retak 1000 ya. Iya. Kalau yang baru ini, Pak. Oh, iya benar. Beda ya kualitasnya. Ini walaupun kena sinar matahari tetap dingin. Oh iya, kalau marmer asli tetap dingin, guys. Ratusan tahun ya. Duduk istirahat dari mimbar podiumnya sambil melihat taman airnya di depan taman saja. Gua Peteng yang merupakan tempat bertapanya prajurit yang pengen kebal tubuhnya. Fungsinya untuk kekebalan tubuh. Oh, kebal tubuh guys. Sekaligus ada lorong bawah tanahnya 12 km sampai ke Gunung Jati. Lorong bawah tanahnya. Pada saat perang Kompeni Belanda 1802 itu tempat persembunyian prajuritnya masuk ke lorong bawah tanah 12 km. Di atasnya cungkup gua Puncit, menara pengawas yang mengawasi putri-putrinya yang bermain air di depannya ini. Yang disiram dengan dari belalai gajah itu keluar air sampai ke Batu Tunggul Perawan Sunti yang memiliki mitos tidak boleh disentuh oleh anak gadis yang belum menikah, Ibu, mohon maaf. Nenek-nenek nggak apa-apa. Mitosnya nggak apa-apa, Bu. Mitosnya sulit mendapatkan jodoh atau jomblo seumur hidup. Oke guys. Itu mohon maaf mak, itu replikanya. Yang aslinya disimpan di pesanggahan, makanya biar gadis itu tidak takut menyentuhnya. Itu kan musik, itu replikanya. Sudah replika guys, jadi nggak apa-apa disentuh. Yang aslinya. Orang Jawa bilang jangan bermain di depan pintu masjid, nanti lamarannya balik lagi. Tapi ada cerita sejarahnya tuh, biar bagaimana kita menghormati sejarah. Ya, ini yang utamanya di sini, Pak. Samping kiri gua Langse, dari bahasa Cina kunonya tirai, tirainya itu gordeng, gordengnya dari air terjun ke bawah. Gua Langse atau alam kandungan. 9 bulan gua Peteng alam kegelapan, nyampe ke gua Padangati di alam dunia dilahirkan. Dari gua Langse kita ke gua Padangati, terang hidup di alam dunia. Monggo. Terang hati supaya hatinya terang, monggo. Terima kasih atas bimbingannya Syekh Abdullah. Nah, itu gua Padangati, terang hati ya. Jadi fungsinya untuk mendapatkan petunjuk supaya hatinya terang. Kita ke gua Padangati. Gua Peteng ya. Ya, tempat Peteng. tempat Betapanya prajurit yang ingin kebal tubuhnya untuk kekebalan tubuh. tempat bertapa prajurit untuk kebal tubuh di sini. Zaman dulu Pak ya. Iya, zaman dulu. Ada lorong bawah tanahnya 12 km. Guys, 12 kilo lorong bawah tanah sampai ke
Gunung Jati, Jati, tempat ziarah Wali Songo. tempat ziarah Wali Songo. Dulu taman sarinya di sana, Pak. Tapi denger dulu pernah juga sampai Mekah, Pak? Enggak gitu ya, Gon? Ada di belakang sana. Oh iya, saya Nanti, pernah dulu waktu kecil ke sini. Jadi ada gua yang sampai Mekah, guys. Ya, Oke, nanti kita Cina lihat. dan Mekah. Mangga. Kita ke dua padang hati dulu, terangan supaya terangannya. Ya, Sumur resapan. ini ada ruangan untuk bertapanya, ini namanya Gua Padang Hati. Padang itu terang, jadi untuk supaya hatinya terang itu bertapanya di sini. Mendapatkan petunjuk fungsinya ya. Setelah kita mendapatkan petunjuk bertapa di dalam Gua Padang Hati, ada ruangan, kita turun ke bawah. Ya, Islam udah masuk, Pak ya? sudah masuk. Islam udah masuk. Sudah masuk. Makanya Caruban Nagari, Muslim Hindu Cina, kita ke bawah ke tulangnya. Supaya langsung aku wajah. Tapi harus tahu dulu makna daripada patung Garuda itu itulah. Oh, ini guys, patung Garuda dililit ular. Oke, kita tanya ke Pak Saroni. Ini maknanya apa, Pak Saroni, untuk Garuda dililit ular? Patung Garuda dililit ular merupakan, kalau Garuda itu di atas, filosofinya ular itu di bawah. Garuda di atas dililit ular, menyerupai sosok prajurit yang gagah menghadap ke timur, menyongsong matahari yang terbit dari timur, mengawali kehidupan. Dililit ular, segagah apapun manusia pasti takluk dengan masalah, pasti memiliki dengan masalah. Kelilit dengan masalah gitu Iya, ya. entah masalah dengan keluarga, dengan orang lain, dengan tetangga sebelah. Makanya bertapanya di dua kelanggang supaya langgeng, wajah, dan tegap menyongsong menghadap ke bongkai monumen Cina, mengingat kematian, langgeng kekal abadi selama-lamanya. Kalau kita jabatannya sudah tinggi seperti burung Garuda, dari bawahan, dari ular sampai dari pimpinan direktur, jangan lupa ke bawahan. Oh, Ke tetangga sebelah, ke teman dekat yang sukses, kita berbagi, bersodako, biar rezekinya nggak pernah surut, ngalir terus sampai seperti burung Garuda dan sampai keluar dari patung gajah melambangkan kekuatan. jadi ular menandakan bahwa melata, Pak ya, di tanah, dan Garuda di atas. Jadi kalau sudah kita pada posisi atas, sukses, jangan lupa melihat ke tanah. Jangan lupa lihat ke bawah, jangan lupa melihat ke bawah. Kita harus berbagi ilmu, bersodako ya. Nah, ini pohon klengkeng yang cukup tua sekali, umurnya 1406. Wow, tinggal kulitnya aja, batangnya sudah tidak ada, sudah menjadi fosil, tidak pernah kering daunnya pun. 1400 06. 1416 apa 1406 tahun yang lalu, guys. Berarti sudah 400 tahunan. 400 tahun. Daunnya nggak pernah kering, selalu hijau. Tinggal kulitnya aja menjadi fosil, batangnya sudah tidak ada. Ya, coba kameramen lihat. Ini udah kayak apa? Fosil ya. Fosil-fosil ya. Tapi daunnya coba dilihat. Masih hijau, guys. Masya Allah, inilah kekuasaan Allah. Kalau orang dulu, orang tua dulu tidak hafal tahun, tidak paham tahun. Kalau orang Jawa kalau melahirkan, hari-harinya ditanam di samping rumah. Sama pembikinan gua juga, kalau misalnya kapan gua lagi, pada baik beri bibitan kelengkeng sama aja dengan pohon kelengkeng. Ibaratnya hari-harinya yang pertama yang ditanam dengan sekarang. Mangga lanjut kita ke. Ini Pak, maaf, ini monumen Cina. Monumen Cina Untuk mengenang istrinya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, tapi ini bukan kuburan, bukan makom ya. Ini hanya untuk mengenang ya, menyerupai bongpai. Iya, iya. Makanya kita setelah hidup di alam dunia tentunya akan harus selalu mengingat kematian. Langgeng kekal abadi. Mirip ini ya, apa kayak Cina ya, bongpai ya, kalau kita ke makam-makam Ya, kuburan Cina ya. biasanya margatan atau margahan bersembayang di sini. Ini untuk umat orang Cina ya bersembayang. Yang Tionghoa apa, yang Konghucu Iya. apa ya. Kalau yang tadi umat agama Hindu ini
kalau kita nggak musim hujan, kita bisa masuk Pak, karena kalau musim hujan kita lumpur ya. Nah, tempat bertapanya Gua kelanggengan ya. langgeng perjuangannya.